Drama diawali di tengah hutan yang rimba dan berkabut. Pangeran Huan bersiap untuk berburu. Namun di tengah pemburuannya, tiba-tiba panah menghantam bahu Pangeran Huan. Ternyata Pangeran Huan hanyalah bermimpi. Pangeran Huan mencoba menenangkan diri agar para Dayang dan Kasim tidak melihat kecemasannya. Para Dayang dan Kasim bergosip mengenai bahu kanan Pangeran Huan yang terkena panah beracun 1 tahun yang lalu, mengakibatkan bahu kanan Pangeran Huan membusuk. Sampai detik ini pelaku yang memanah Pangeran Huan belum ditangkap. Desas-desus Pangeran Huan yang dikutuk hantu semakin merajalela. Dikabarkan Pangeran Huan lah yang membunuh Pangeran Uihyun yang merupakan kakak Pangeran Huan sendiri untuk memperebutkan tahta dengan memberinya sebuah buah persik yang dicampurkan obat yang biasa Pangeran Uihyun minum. Akibat campuran itu, Pangeran Uihyun meninggal. Gosip para Dayang dan Kasim semakin meyakinkan ketika kelas berlangsung, Pangeran Huan tidak pernah menulis. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Perdana Menteri yang tidak menyukai Pangeran Huan untuk menguji bahwa benar bahu kanan Pangeran Huan lumpuh dengan meminta Raja mengadakan upacara pembunuhan kembali. Jika terbukti Pangeran Huan lumpuh, maka dipastikan Pangeran Huan tidak akan bisa menjadi raja berikutnya. Biarpun dengan perasaan cemas, Raja memberitahu Pangeran Huan apa yang diinginkan para menteri. Di sisi lain, di kota Haesong, tepatnya tempat tinggal Perdana Menteri Min, sedang diadakan persiapan pernikahan putrinya dengan seorang jenderal kerajaan, yaitu Jenderal Han, sekaligus sahabat karib Pangeran Huan. Ternyata Pangeran Huan dan Jenderal Han semasa kecil pernah bertemu dengan putri Perdana Menteri Min. Dikala itu, Pangeran Huan dan Jenderal Han yang ingin menemui Perdana Menteri Min sekaligus guru Pangeran Huan dikelabui oleh putri untuk mendapatkan uang dan memberitahu Pangeran Huan dan Jenderal Han petunjuk arah yang salah. Di tengah perbincangan yang asik, tiba-tiba prajurit memberitahu Pangeran Huan dan Jenderal Han bahwa mereka menerima surat dari kota Gaesong yang mengatakan guru Pangeran Huan atau Perdana Menteri Min beserta keluarganya telah dibunuh oleh putrinya sendiri, yaitu Nona Jaeyi, dengan meracuninya bersama dengan kekasihnya yang adalah kakak Jaeyi yang dibesarkan ayah Jaeyi sedari kecil. Kakak Jaeyi lah yang menyebar rumor bahwa Jaeyi lah yang telah meracuni ayah beserta keluarganya agar Jaeyi bisa menikah dengannya. Sebagai orang yang mencintai, Jenderal Han syok dan seperti tidak percaya, apalagi keluarga Jenderal Han yang ayahnya juga seorang Perdana Menteri kerajaan. Rasa kecewa, dikhianati, bercampur aduk yang dirasakan Jenderal Han. Para Perdana Menteri yang tidak menyukai keluarga Han justru senang dengan kabar ini. Penangkapan Jaeyi pun segera dilaksanakan. Sebelum terjadi penangkapan, Garam yang merupakan pelayan Jaeyi segera menyuruh Jaeyi untuk lari. Setelah melihat apa yang terjadi dengan keluarganya, Jaeyi tidak ingin pergi. Namun Garam meyakinkan Jaeyi untuk pergi karena sekarang rumor bahwa Jaeyi lah pembunuh keluarganya sudah menyebar luas. Untuk itu, mau tidak mau, Jaeyi harus pergi menyelamatkan diri. Hari penangkapan pun tiba, namun prajurit tidak menemukan Jaeyi lagi di rumahnya. Jaeyi berlari sekuat tenaga, sebisa mungkin Jaeyi menghindari para prajurit. Namun sayang, Jaeyi jatuh tersandung yang mengharuskan Jaeyi menghadapi para prajurit. Bukan sebagai wanita yang lemah, Jaeyi mencoba melawan dengan bela diri yang dipunyainya. Jaeyi terus-terusan memberitahu prajurit bahwa bukan dia yang telah membunuh keluarganya. Untuk itu, biarlah Jaeyi pergi agar Jaeyi bisa membuktikan Jaeyi tidak bersalah. Namun naas, gerombolan prajurit lainnya datang yang mengharuskan Jaeyi kembali berlari. Jaeyi tidak menyerah, sebisa mungkin Jaeyi menahan para prajurit. Namun sebuah anak panah melaju menghantam lengan Jaeyi yang membuat Jaeyi terjatuh. Mungkin inilah akhir dari hidup Jaeyi. Tak sadarkan diri, Jaeyi seperti dikuatkan oleh ayah dan ibunya yang membisikkan Jaeyi untuk sadar, Jaeyi harus hidup. Ternyata mimpi yang dialami Pangeran Huan itu benar terjadi. Pangeran Huan selalu mencemaskan tentang kejadian 3 tahun yang lalu, di mana ketika Pangeran Huan tidur, dari atas kamarnya jatuh selembar kertas yang bertuliskan, "Kau bisa saja naik tahta dengan membunuh saudara sendiri."
Tapi kau tak akan pernah menjadi raja. Aku adalah hantu dan surat ini untukmu, Pangeran Huan. Meski kau memiliki tangan, kau tak akan bisa menggunakannya. Kau tak akan bisa berjalan meski memiliki kaki. Kau akan menjadi tua dan mati sendirian tanpa istri atau anak. Sahabatmu akan menikahmu dari belakang karena kebodohanmu. Orang-orang akan berusaha menjatuhkanmu. Kamu akan menjadi gila dan berkelana di seluruh negeri. Kutukan hanya akan bisa dipatahkan dengan kematianmu. Surat itu seperti hantu yang menghantui Pangeran Huan. Seperti perkataan suratnya, meski kau memiliki tangan, kau takkan bisa menggunakannya. Kini hal itu seperti benar terbukti. Pangeran Huan kembali mendapat kabar duka lainnya. Utusan yang dikirim Pangeran Huan ke rumah Perdana Menteri Min untuk mengantar hadiah pernikahan putrinya ditemukan meninggal saat penangkapan putri keluarga Min. Dari semua kejadian yang terjadi, Pangeran Huan curiga meminta Kasimnya mengirim pengawal untuk mengambil jasad utusan tersebut. Apalagi dicurigai utusan hadiah meninggal setelah mengantar hadiah, di mana di jasadnya tidak ditemukan hadiah pemberian Pangeran Huan. Apakah Pangeran Huan percaya bahwa Jie lah yang membunuh keluarganya? Dan apakah Jenderal Han juga percaya bahwa tunangannya lah yang membunuh keluarganya? Di balik rasa curiga, Pangeran Huan meminta prajurit setianya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Begitupun Jenderal Han yang meminta bawahannya untuk menemukan Jie dan kekasihnya. Pangeran Huan dan Jenderal Han meyakinkan dirinya untuk mempercayai Jie. Di mana-mana selebahan wajah Jie disebarkan. Jie yang selamat hanya bisa meratapi nasibnya. Selain Jie yang selamat, pelayan Jie yaitu Garam juga selamat. 아씨, 부디 무사하셔야 합니다. Tak ingin larut dalam sedih, Jie bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya pembunuh keluarganya. Dari pesan terakhir ayahnya, yaitu surat rahasia dari Pangeran Huan untuk Jie, dan pesan bahwa Jie harus melindungi Pangeran Huan. Untuk itu, Jie harus menemui Pangeran Huan guna mencari jawaban atas pembunuhan keluarganya. Sampailah Jie di kota Joseon, kota Pangeran Huan. Dari kejauhan, Garam melihat sesosok pria yang sepertinya dikenalinya. Benar saja dugaan Garam, akhirnya Jie dan Garam bertemu kembali. Untuk bisa menemui Pangeran Huan, Jie dibantu oleh pengawal kerajaan yang menampung Garam dengan berpura-pura menjadi pengawal kerajaan. Pengawal kerajaan tersebut ingin membantu Jie karena ingin membalas budi kepada Jie yang telah menolong mereka dari perbudakan. Pertengkaran Jie dan Garam pun terjadi. Garam memaksa untuk pergi bersama Jie melakukan misinya. Namun Jie menolak, tidak ingin Garam terluka dalam misi ini. 조심하거라. Hari upacara berburu pun tiba. Dengan cara ini, Jie menyamar sebagai pengawal Pangeran Huan untuk bisa menemui Pangeran Huan. Apakah Pangeran Huan berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak lumpuh di upacara pemburuan ini? Sebisa mungkin Jie lepas dari kerumunan para pengawal. Akhirnya, Jie berhasil menemukan Pangeran Huan. Kejadian 1 tahun yang lalu seperti kembali terjadi. Kutukan yang kedua bahwa kau tidak akan bisa berjalan meski memiliki kaki, akankah terjadi di sini? Arah panah Pangeran Huan mengarah ke arah Jenderal Han. Apakah kutukan sahabatmu akan menikahmu dari belakang benar adanya?